Hello ladies and gentlemen, selamat datang di channel kami bersama saya Arif Firmansyah, dan kali ini kita ketemu lagi di seri belajar membuat diagram menggunakan Enterprise Architect. Dan kali ini kita akan membahas diagram yang sangat populer dan umum digunakan di mana saja, yaitu flowchart. Dimana flowchart ini kita akan belajar membuatnya dengan EA, bagaimana membuatnya sesuai standar operasional prosedur ya. Baik, dimana flowchart ini sangat berguna sekali yang bisa dimanfaatkan oleh semua orang. Yang pertama, dimanfaatkan oleh mahasiswa ya, akademisi. Mereka membuatnya untuk proses pembelajaran, penelitian, atau perancangan sistem. Dan juga untuk karyawan di dunia pekerjaan. Mereka harus memahami alur kerja yang dibuat oleh flowchart, membaca work instruction, dan memahami SOP. Apalagi seorang manajer atau pimpinan ya, mereka harus bisa membuat alur kerja. Kebanyakan sekarang dibuatnya dengan flowchart, begitu juga dengan WI dan SOP. Dan orang umum sekalipun harus memahami flowchart, karena saat ini banyak sekali aturan-aturan yang nempel di dinding itu menggunakan diagram flowchart. Jadi mau tidak mau, semua orang harus memahami flowchart tersebut. Nah, ada dua jenis flowchart yang sering kita temui. Yang pertama adalah flowchart dengan entitas seperti ini. Dan juga ada flowchart yang single seperti ini. Jangan bingung dulu, nanti kita akan bahas satu persatu ya. Dan ini adalah simbol dari flowchart. Nah, simbol dari flowchart ini sangat banyak, tetapi kita akan mempelajarinya sambil membuat flowchartnya dengan Enterprise Architect. Baik, untuk studi kasus kita ambil saja mengambil uang di mesin ATM. Baik, bagaimana cara membuatnya? Ikuti terus video ini. Baik teman-teman, silakan buka Enterprise Architect-nya, dimana file yang dulu kita sudah buat. Kalau teman-teman belum mempelajari bagaimana menggunakan Architect, silahkan klik link di atas ini. Baik, apabila sudah siap, kita buka saja project yang sudah kita buat. Kita klik di sini dan open. Baik, di sini ada model dan diagram. Nah, di diagram ini kita akan folder diagram ini untuk membuat diagramnya. Nah, untuk membuat diagram baru, saya ingatkan kembali, kita klik di New Diagram. Nah, letak dari flowchart di Enterprise Architect ini ada di Strategic Modeling ya. Kita scroll ke bawah, ada di Strategic Modeling dan kita pilih flowchart. Kita kasih nama dulu. Baik, maka di sini di toolbox-nya akan muncul simbol-simbol yang bisa kita gunakan untuk flowchart. Baik, pertama-tama kita membuat yang single dulu ya. Baik, untuk pertama kita masukkan logo begin atau mulai ya. Kita masukkan di sini saja mulai. Ini dikosongkan PC boleh, kita apply. Nah, kita masukkan saja di sini. Selanjutnya apa? Selanjutnya yang pertama kita lakukan untuk mengambil uang di mesin ATM itu adalah memasukkan kartu ATM. Simbolnya input ini ya. Baik, kita kasih keterangan masukkan kartu ATM. Nah, untuk membeli konektor, kita pilih konektor, kita tarik dari logo ini ke sini. Oh, maaf. Seperti itu ya. Baik, setelah memasukkan kartu ATM, biasanya apa? Biasanya yaitu memilih bahasa ya. Nah, untuk memilih atau decision, kita gunakan logo seperti ini. Misalkan di sini kita masukkan pilih bahasa. Untuk ininya kita hapus saja ya. Baik, kita kasih konektor di sini.
Nah, setelah memilih bahasa, selanjutnya biasanya yaitu kita diminta memasukkan PIN ya. Nah, di sini kita memasukkan PIN ya, teman-teman. Kita kasih konektornya. Nah, setelah memasukin PIN apa? Kita biasanya atau mesin ATM-nya memvalidasi ya. Memvalidasi. Kita di sini validasi atau yang lebih umum aja deh. Suatu question mark ya. PIN benar. Nah, seperti itu. Jadi apakah PIN benar? Nanti dicek oleh mesin ATM-nya. Kita kasih konektor dari masukkan PIN ke decision-nya. Seperti itu. Nah, decision seperti ini kita memiliki dua pengeluaran atau dua output ya. Yang pertama apabila PIN yang kita masukkan itu benar, dan yang kedua apabila PIN yang kita masukkan itu salah. Nah, kita ambil. Misalkan kita memasukkan yang salah dulu nih. Misalkan proses ya. Atau ulangi gitu. Kita hapus saja ini. Apabila salah, kita akan disuruh mengulangi PIN-nya. Kita kasih konektor di sini. Nah, dari ulangi ini kita kasih konektor lagi dari sini ke masukkan PIN ya. Karena apabila salah, kita masukkan PIN. Nah, tetapi biasanya di mesin ATM itu ada limit kesalahan gitu. Misalkan 3 kali salah itu diblokir. Nah, berarti prosesnya tidak sampai di sini. Berarti ada proses di sini. Misalkan di sini blokir ya. Kartu terblokir di sini misalkan. Nah, apabila kartu terblokir itu syaratnya itu kita memasukkan PIN lebih dari 3 kali. Jadi kita kasih konektor di sini dengan keterangan salah lebih dari 3 kali ya. Nah, di sini juga berarti sama. Kalau salahnya masih kurang dari 3 kali, kita akan disuruh dimasukkan PIN lagi ya. Nah, apakah prosesnya setelah diblokir sampai di sini? Tidak ya, karena setelah diblokir biasanya kartunya keluar. Jadi kita bikin proses di sini. Misalkan keluarkan kartu ya. Nah, kalau kartunya sudah selesai, baru selesai. Baik, kita kasih di sini N. Jadi, seperti ini ya, nggak apa-apa deh. Ambil dari sini saja. Dari kartu diblokir. Maaf. Dari kartu diblokir, kartu akan dikeluarkan. Oke, seperti itu ya. Dan proses pun bisa selesai.
Nah, kita dapat kasus apabila pinnya salah. Oh, kita kasih keterangan dulu di sini nih. Misalkan salah. Nah, apabila pin benar, proses selanjutnya apa? Proses selanjutnya yaitu memilih menu tarik tunai ya. Baik, kita di sini masukkan. Baik, kita masukkan konektornya. Di sini benar. Oke. Kita dirapikan saja teman-teman ya. Untuk menggeser itu shift plus analog kanan. Nah, ini juga ada dua output ya. Berarti kalau kita pilih menu tarik tunai atau pilih menu yang lain akan dilanjutkan ke proses selanjutnya. Nah, apabila tidak, ya berarti ada proses lagi. Transaksi selesai. Kita kasih keterangan di sini. Nah, kalau kita memilih ini berupa pertanyaan saja ya. Nah, seperti itu biar lebih gampang dipahaminya. Nah, apabila kita pilih menu tarik tunai, selanjutnya ada proses lagi, yaitu proses pengambilan uang. Oh, tidak. Kita suruh masukkan nominalnya ya. Nah, kita disuruh memasukkan nominalnya. Ini lupa ya tadi. Berarti setelah transaksi selesai, keluarkan kartu. Baik, seperti itu ya. Nah, setelah memasukkan nominal, terjadilah proses pengambilan uang. Nah, dari masukkan nominal ke proses pengambilan uang. Nah, apakah setelah mengambil uang prosesnya selesai? Tidak ya, biasanya itu kita dikasih lagi pilihan. Pilihannya notanya. Apakah nota mau dicetak? Itu kan. Seperti itu. Nah, apabila iya, kalau tidak dulu deh. Kalau tidak berarti
informasi akan ditampilkan di display ya. Menampilkan info saldo gitu misalkan. Ini kasih keterangan apabila tidak. Nah, apabila iya bagaimana? Berarti terjadilah proses reporting ya, atau pencetakan nota. Oke. Nah, kedua proses ini sama, berakhirnya itu di selesai transaksi ya. Kita kasih konektor ke sini. Di sini juga kita kasih konektor ke transaksi selesai. Kita rapihkan ya. Nah, baik, sekarang sudah selesai flowchartnya. Jadi sekarang kita baca ya. Pengambilan uang di mesin ATM, prosesnya itu dimulai dengan memasukkan kartu ATM. Terus kita dihadapkan kepada pilihan memilih bahasa. Nah, setelah memilih bahasa, kita harus memasukkan PIN. Apabila salah, akan diulangi. Nah, kalau masih kurang dari 3 kali, kita masih bisa memasukkan PIN. Kalau tidak, kartunya terblokir dan kartunya keluar. Nah, apabila benar, kita memilih menu tarik tunai. Apabila tidak, nanti transaksinya selesai dan kartu pun keluar. Apabila iya, kita akan diminta memasukkan nominal uangnya. Nah, setelah dimasukkan nominal uangnya, terjadilah proses pengambilan uang gitu, uangnya keluar gitu kan. Nah, di sebagian ATM juga ada pertanyaan nih setelah pengambilan uang, yaitu apakah nota akan dicetak? Apabila iya, terjadilah pencetakan nota, transaksi selesai. Apabila tidak, info saldonya akan ditampilkan di layar. Nah, seperti itu ya. Nanti transaksinya baru selesai. Dan semua proses ini berakhir di keluar kartu dan proses selesai. Baik, cukup mudah ya teman-teman membuatnya. Yang penting teman-teman bisa memahami menu-menu yang terdapat di dalam flowchart ini. Kalau teman-teman tidak mempunyai Enterprise Architect, teman-teman bisa belajar menggunakan Excel ataupun Microsoft Visio, bahkan Word pun sudah terdapat simbol-simbol flowchart, jadi gampang belajar di mana saja gitu, supaya kita bisa memahami apabila ada flowchart yang menempel di dinding, misalkan di kantor. Nah, itu kita bisa membacanya. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi teman-teman. Bagi yang baru nonton, silahkan dislike, komen, dan di subscribe channel ini supaya mendapatkan notifikasi terbaru dari kami. Nah, apabila yang sudah lama meminta request atau tutorial yang lain, silahkan komen di bawah. Itu saja dari saya, semoga bisa bermanfaat dan terima kasih.